Baik teman-teman semua, Alhamdulillah. Masuk ke tips yang nomor 7. Jreng. Ini paling seru. Karena nomor 7 ini membahas tentang utang dan riba yang sudah 4 tahun ini saya tekuni. Teman-teman semua yang ngomong di depan kamu ini, anggap saya di depan kamu yang lagi nongeng. Kita lagi ngobrol berdua nih ceritanya. Adalah orang yang pernah terjerat utang sampai 2,1 miliar karena kebodohan saya. Dulu bisnis itu modalnya dari bank satu ke bank lain. Gaya hidupnya tuh dianggap sukses kalau punya mobil, bisa pamer kemana-mana, punya rumah sendiri padahal ngutang. Pengen punya cabang banyak, akhirnya ngutang bank satu, bank lain, lari sana lari sini. Sampai akhirnya dijewer oleh Allah dengan banyak kejadian aneh gitu loh. Saya belum tahu riba itu apa. Yang saya tahu riba itu rentenir, titik. Sehingga bank itu, pinjam duit di bank itu bukan riba. Wah, itu pemahaman saya waktu itu. Tapi anehnya kejadian-kejadian itu beruntun di bisnis saya. Dari mulai manajer yang paling saya percaya nusuk dari belakang, bawa lari duit sekian puluh juta. Bisnis saya satu persatu bermasalah. Karyawan keluar masuk, punya mesin-mesin gampang rusak, mesin-mesin utangan itu. Terus hampir kebakaran. Ruko saya 3 lantai dibobol maling. Mobil saya dipecah kacanya. iPad saya baru beli itu hilang. Belinya pakai kartu kredit. Mobil kedua saya nyemplung di jurang di Purwokerto. Saya nyopiri waktu itu terjun ke jurang 5 meter. Saya ingat nancep di pinggir sungai. Bempernya sampai penyok. Alhamdulillah saya selamat, merangkak sampai ke atas. Ditolong oleh penduduk. Lah bapaknya ora apa-apa. Iya pak, yang nyemplung mana biasanya mati mas modar. Ya Allah. Luculah kejadiannya. Jadi itu menarik waktu itu. Istri saya ditabrak orang sampai kakinya retak. Dan itu kejadian beruntun beberapa tahun. Kenapa ya musibah kok terjadi berulang kali di kehidupan saya. Saya nggak tahu tentang riba karena hobinya waktu itu masih bisnis, utang bank, top up dan lain sebagainya. Main forex, main trading emas, produk-produk yang haram itu ternyata dulu saya ambil semua. Asuransi. Sampai akhir 2014 saya dikasih tahu oleh seorang ustadz. Dan ini awal hidayah saya, namanya Ustadz Samsul Arifin. Beliau itu nge-tweet tentang bahaya riba. Saya lihat di isi Twitternya bahas cool tweet namanya waktu itu. Kalau ini kita kulwa, itu cool tweet, kuliah lewat Twitter. Satu persatu dijelaskan sampai sekian puluh bahaya riba, hadisnya, ayatnya. Dan ternyata dia sebutkan produk-produk yang saya miliki, termasuk pinjaman bank, kartu kredit, rekening koran, dan lain sebagainya. Ternyata adalah akad-akad riba. Dan itu makjleb bengong saya. Ya Allah. Dan lebih ngeri lagi ketika beliau menjelaskan. Aduh, mohon maaf. Agak masuk angin ini. Tentang bahaya riba tersebut, bahwa hadisnya itu sangat jelas bahwa salah satu dosa yang paling menghancurkan di dunia ini kata Nabi adalah dosa pemakan riba. Jauhi 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya memakan riba. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lebih bikin terbelalak lagi ketika membaca surat Al-Baqarah 278-279. Jelas banget di situ bagi orang-orang kalian pemakan riba. Kalau kalian tahu hukumnya, segeralah bertobat dan tinggalkan. Tapi kalau kalian masih tetap ngeyel, umumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan kira-kira kalau kita melawan perang dengan Allah dan Rasul-Nya, apakah akan menang? Padahal kita ini ciptaan Allah, makhluk yang sangat lemah. Sekali jewer nabrak itu truk, gitu. Sekali jewer jempale hidup kita. Dan itu saya ngerasakan berkali-kali dalam kehidupan saya. Doa-doa itu seperti tertolak. 6 tahun saya nikah belum dikaruniai anak waktu itu. Kok belum dikaruniai anak, mana ya Allah sudah nunggu. Seperti doa-doa itu tertolak semuanya. Akhirnya Masya Allah ketika saya sadar bahwa yang saya lakukan itu adalah perilaku riba, saya memutuskan untuk taubat. Bahasa kerennya sih insaf atau hijrah. Kalau sekarang yang keren hijrah bahasanya. Berpindah dari manusia penuh utang dan riba menjadi manusia tanpa utang dan riba. Itu yang saya lakukan waktu itu. Saya bilang sama istri, mulai besok awal 2016 ini adalah tonggak kita. Saya pengen melunasi seluruh utang. Ada 13 titik utang saya, baik yang di bank maupun asuransi maupun di perseorangan ada.
dan saya pengen lunasi semua, nggak tahu duitnya dari mana, bahkan mungkin saya harus kehilangan aset-aset saya. Alhamdulillah istri setuju, dia tidak banyak protes, mendukung saja. Sejak itu saya mulai melakukan banyak sekali hal yang saya putuskan untuk segera disudahi. Asuransi 3 saya tutup semua, rugi 24 juta. Kartu kredit satu persatu saya tutup semua. Guntingi satu persatu dan saya tutup. Unit link yang dijanjikan akan untung puluhan juta, saya tutup dan ternyata tetap rugi juga. Ada pernah main forex, trading forex segala macam, saya sudahi semua. Waktu itu juga saya menjual ruko saya. Saya punya 3 aset. Mana yang akan saya jual? Rumah, ruko, atau tempat usaha, tempat produksi. Akhirnya ruko saya jual dan ternyata bisa menutup 3/4 dari utang saya. Tinggal yang 1/4 ini gimana caranya harus lunas. Tapi ketika saya memutuskan untuk hijrah, minta ampun sama Allah, tobat beneran, ya Allah ampuni hambamu ini ya Allah yang bertahun-tahun mainan riba karena gak tahu hukumnya. Aku sudah menantang perang engkau dan Rasulmu ya Allah. Itu satu persatu keajaiban terjadi. Doa-doa mulai dikabulkan oleh Allah. Bisnis saya satu persatu bangkit. Masya Allah luar biasa. Dan paling seneng adalah ketika tulisan-tulisan saya itu ternyata responnya mengajak orang berhijrah itu luar biasa banyak. Mereka juga, Mas Sabtu lunas belum? Ini sebentar lagi, ayo kita berjuang bareng. Sampai ketika saya ngomong tentang asuransi, tentang ini, diblok akun saya oleh mungkin orang-orang yang bergerak di asuransi juga ya. Oleh Facebook itu diblok. Saya sampai ngirim KTP, paspor, KK, sampai SIM saya kirimin. Tetap ditutup sama Facebook. Tapi, Masya Allah, bagaimana Allah menunjukkan jalan itu. Kumpulan tulisan-tulisan saya itu yang menggerakkan ribuan orang itu akhirnya bisa saya bukukan. Dan menjadi buku bestseller sampai hari ini yang judulnya Kembali ke Titik Nol. Itu buku pertama dari tetralogi hijrah dari 4 buku yang saya tuliskan. Jadi 4 buku disusun itu menjadi satu cover. Yang menarik adalah saya bikin waktu itu kaget. Ternyata ketika kita sudah mulai membersihkan dari dosa-dosa riba, walaupun belum selesai semuanya, Allah itu sudah menunjukkan bahwa ayatnya tuh benar gitu loh. Bahwa Allah itu akan memberikan solusi, memberikan rezeki min haitsu la yahtasib bagi orang-orang yang bertakwa. Min haitsu la yahtasib itu dari pintu yang tidak terduga-duga. Itu surat At-Tolak ayat 2 dan 3 dalam Al-Quran. Masya Allah, satu persatu bisnis saya bangkit lagi. Buku saya laris. Dari penjualan buku saya dapat royalti, bisa nutup utang-utang saya. Masya Allah. Dan yang luar biasa adalah ketika siang-siang istri saya nangis tuh, datang ke tempat saya tiba-tiba nangis dan membawa test pack. Ternyata hamil. Masya Allah. 6 tahun kami menunggu, akhirnya istri saya itu hamil. Dan senang luar biasa. Dan saya tiba-tiba bernazar, ya Allah, mampukan saya sebelum anak saya lahir, utang saya 2,1 miliar lunas. Itu yang saya pegang dan saya doakan siang malam. Setiap doa saya minta, ya Allah, saya pengen ketika ngelihat wajah anak saya itu saya udah gak punya utang riba apapun. 0, saya gak punya cicilan, gak punya utang. Kalau kita punya niat yang kuat, kita ikhtiar habis-habisan melibatkan Allah, Allah mengabulkan dan Masya Allah, Allah akan berikan jalan. Percaya atau enggak, 3 hari menjelang anak saya lahir, utang saya 2,1 miliar lunas. Rasanya lega, Pol. Rasanya lega banget. Dari situ saya Masya Allah, ketemu anak saya itu saya gendong, saya azani, saya tuh nangis. Ya Allah, Le, bapakmu ini lo gak punya utang. Le, bapakmu gak punya utang. Seperti kebahagiaan yang luar biasa. Saya yakin teman-teman di sini masih ada yang terjerat dengan riba. Saran saya, baca buku-buku saya. Kalau belum punya duit, pinjem ke teman-teman atau saudara. Kalau nggak punya teman yang saudara, baca tulisan-tulisan saya di Facebook, banyak banget. Dan buku-buku, insya Allah buku-buku itu akan bisa menyadarkan banyak orang dari testimoni yang masuk tersebut. Banyak banget yang ngasih testimoni, hatinya tergerak dan sadar untuk segera lepas dari jeratan riba. Percayalah, ketika engkau tinggalkan karena Allah, niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan ganti dengan banyak jalan kebaikan lain untukmu. Keberkahan akan kembali, ketenangan hati akan Allah kembalikan, keharmonisan rumah tangga pun akan Allah hadirkan, dan rasakan hidupmu akan tenang luar biasa, tanpa utang, tanpa riba, tanpa cicilan. Dan insya Allah bisnis yang kamu perjuangkan pun juga akan memberikan hasil yang luar biasa. Yakin deh, untuk tips nomor 7 ini kamu dengarkan berulang kali.
bahwa ribuan orang di luar sana pun berhijrah bersama dirimu untuk hidup tenang tanpa utang.